Juru Selamat ini hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini? Merdeka. Oke, kita bersyukur buat keberkatan kita adalah anugerah Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah cara pandang yang menentukan langkah. Cara pandang yang menentukan langkah. Untuk awal pendahuluan ini kan berikan sebuah ilustrasi, sebuah cerita, Bapak Ibu. Di mana di negara Tiongkok sana ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini ingin merekrut karyawan, dan oleh karena itu dites ada 3 karyawan, yaitu sebagai tenaga pemasaran. Dan semuanya, ketiga-tiganya ini dikasih bahan atau produksi yang sama, yaitu untuk memasarkan sisir di kuil Shaolin, ya, di biara Shaolin. Ya, kita tahu, kita juga mungkin pernah melihat tayangan film tentang Shaolin atau Kung Fu Master, di mana seorang biksu atau biara, ya, seorang yang tinggal di biara, kita tahu dia harus ini harus digundulin semua. Dan perusahaan ini menyuruh 3 tenaga pemasarannya ini untuk memasarkan sisir di biara tersebut, di kuil Shaolin. Sales yang pertama, ya, dia kasih sisirnya, suruh masarkan. Terus kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana tanggapan? Nah, sales pertama dia punya pikiran, wah, perusahaan ini nggak benar ini ya. Di kuil Shaolin yang istilahnya itu semuanya, ya, pengikut yang mungkin yang dilatih di Shaolin itu harus mengunduli kepalanya. Tapi kok harus menjual sisir? Gak mungkin laku, bener gak? Secara pemikiran tidak mungkin laku, karena dia sudah mikir gak mungkinlah sisir ini akan laku di biara, karena semua yang tinggal di biara harus dihilangkan rambutnya, gunduli. Tapi karena dari perusahaan dia sudah, akhirnya dia pergi ke kuil Shaolin. Ternyata apa terjadi? Pikirannya dia sudah mengatakan gak mungkin laku, gak mungkin. Oh, nggak ada rambutnya kok disuruh, nggak mungkin laku. Benar. Akhirnya sepanjang hari nggak ada yang beli. Cuma pada waktu mau pulang, ada satu yang tinggal di Shaolin itu, tukang sapu-sapunya itu kasihan lihat orang ini kok dari pagi, akhirnya karena berbelas kasih beli 1 sisir, ya, karena belas kasih beli 1 sisir. Kemudian sales yang kedua juga sama, dikasih sisir, suruh jual ke kuil Shaolin. Dia mikir, apa bisa ya? Dia mikir, kalau orang yang ada di dalam biara kuil Shaolin pasti tidak membutuhkan sisir, karena tidak ada yang dapat disisir. Akhirnya dia mikir, mungkin di depan gerbangnya saja. Kan banyak orang lalu lalang, banyak orang peziarah yang ingin berdoa di kuil Shaolin. Akhirnya dia datang di depan, dan benar ada yang laku tapi nggak banyak, sekitar 10 sisir. Lumayan ya daripada sales yang pertama. Kemudian sales yang ketiga bawa sisir sama, dia masuk ke kuil Shaolin. Dia tidak jual di pintu gerbangnya Shaolin. Dia juga tidak menunggu seharian, tapi dia mencari kepala biara atau kepala biksunya, pimpinan di kuil Shaolin tersebut. Dia datang ke kepala biara, dia ngomong, menawarkan sisir. Ya, kira-kira aneh nggak? Mungkin aneh, tapi dia mempunyai cara pandang yang berbeda.
Dia ngomong sama kepala biara atau biksu ini, sisir ini saya kasih harga diskon. Ya, sisir ini nanti saya grafir nama kuil Sholin ini, dan juga bisa ditulis doa-doa yang ada. Dan nanti semua peziarah yang datang ke kuil itu berdoa dapat souvenir sisir ini nanti. Wah, dengan ide yang cemerlang akhirnya, wah benar ya, dengan adanya sisir ini ditulis namanya kuil Sholin, dengan mungkin namanya juga mungkin doanya, akhirnya banyak orang peziarah yang ingin datang ke kuil Sholin, sehingga sales ketiga dapat menjual sisir lebih banyak. Cara pandang menentukan langkah ke depan. Sisirnya sama, tempatnya sama, tapi kenapa sales yang pertama tidak berhasil dan sales yang ketiga berhasil memasarkan sisir? Dalam kehidupan kita menghadapi yang sama. Kita buka firman Tuhan dulu, ya. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ke 2. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya, kita tahu bahwa dalam kisah ini perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan di dalam menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berfirman bahwa tanah ini akan aku berikan, Tuhan ngomong sama Musa, utuslah pengintai untuk mengintai negeri yang akan aku berikan. Dan kita tahu dari suku Israel ada 12, sehingga 12 suku ini disuruh mengintai tanahnya. Tanahnya sama, negerinya sama, tempatnya sama. Tapi kita tahu hasil atau laporan dari ke-12 pengintai ini berbeda. Kita buka dulu, ya. Bilangan 13 tadi ayat 31 sampai ke 33. Ayat 31 dari Bilangan 13. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dimana pada waktu Musa mengutus ke-12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan, dari 10 suku yang ada, hasil intaian tanah Kanaan yaitu demikian yang dikatakan di Bilangan 13 ayat 31 sampai 3. Wah, negeri itu, wah, raksasa, ada suku enak, kami itu seperti belalang. Kira-kira ini kalau mungkin zaman sekarang katanya terlalu lebay, benar ya? Masa manusia yang tinggi besar itu diibaratkan seperti
Belalang-belalang itu ukurannya berapa sih Bapak Ibu? Kecil banget, benar nggak? Tapi pola pikirnya memikir bahwa negeri itu memang orang yang mendiam itu sangat kuat, raksasa semua. Kita itu seperti belalang. Itu dari 10 pengintai. Tapi ada 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Apa yang dia katakan? Ya, ini dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segala umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Mengintai tempat yang sama, keadaan yang sama, tapi cara pandangnya berbeda. 10 pengintai mengatakan, kita tidak mungkin, kita nggak sanggup, kita seperti belalang. Tapi 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, kita akan berhasil, kita akan masuk karena Tuhan menyertai kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang membedakan 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb? Adalah cara pandangnya beda. Sekarang saya mau tanya nih, ya, tentang cara pandang ya. Menurut Bapak Ibu pagi hari ini, ya, yang habis semua, bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang adanya pandemi COVID-19 saat ini, ataupun dengan adanya PPKM? Gimana tanggapan dari Bapak Ibu? Dari survei membuktikan, pada waktu saya tanya beberapa, rata-rata menjawab, bagaimana tanggapan Anda tentang pandemi COVID-19 ini? Tanya ya, rata-rata, oh, virus mematikan. Toko-toko jadi tutup karena adanya PPKM. Usaha ekonomi sepi. Di sana sakit, di sana sakit, di sana meninggal, di sana meninggal. Banyak yang porak-poranda. Benar nggak? Seringkali pada waktu kita tanya tentang tanggapan pandemi COVID-19, rata-rata jawabannya seperti itu. Apa itu salah? Ya nggak salah. Memang yang terjadi seperti itu. Benar ya? Dengan adanya COVID-19 kita dengar di WhatsApp atau di mana telah meninggal dunia atau doakan ini lagi, isolasi mandiri ini lagi, ini dan memang itu yang kita dengar dengan adanya COVID-19. Dan kita juga tahu dengan adanya PPKM, banyak toko-toko yang dibatasi jam bukanya, sehingga perekonomian agak sedikit terganggu. Memang benar. Dan kebanyakan orang ngomong pandemi seperti ini. Tapi bisa nggak kita berkata dengan kata yang lain? Bagaimana tanggapan kamu tentang pandemi ini, tentang COVID-19 ini? Aku bersyukur dengan pandemi ini. Tuhan masih memelihara aku dengan kesehatan. Aku kuat, aku diberkati Tuhan, usahaku tambah maju. Benar nggak? Mungkin kita nggak membayangkan dulu yang usaha masker, banyak yang beli masker, jarang kan? Karena mungkin juga dipakainya juga mungkin tidak terlalu pakai masker. Tapi saat ini produksi masker luar biasa sekali. Ada usaha-usaha yang lebih booming dengan adanya pandemi tanpa kita sadari. Dulu Zoom
Google Meeting ada nggak? Ada, tapi jarang dipergunakan. Benar ya? Zoom jarang. Tapi sekarang kita bisa menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah yang dulunya tatap muka sekarang online, sehingga alat-alat untuk multimedia, kamera, video booming semua. Selain sisi negatif, ada sisi positifnya. Tapi seringkali pada waktu kita ditanya sisi negatif, itu yang sering kita lontarkan. Memang benar keadaannya memang negatif. Dan pada waktu itu pengintai melihat memang bangsa, dia itu merasa ini orang yang di tanah kanan ini orangnya besar-besar, ada suku enak seperti raksasa. Wah, kita tidak mungkin dapat merebut tanah tersebut. Berarti apa yang mengalahkan? Pola pikir dan cara pandang. Kenapa? Kalau kita teliti lagi di ayat 1 dan 2 daripada Bilangan 13, apa saya baca sekali lagi ya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai. Apa yang disuruh lakukan? Mengintai. Benar ya? Mengintai itu apa sih? Melihat. Benar ya? Mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan. Tanah ini sudah disediakan dari Tuhan untuk bangsa Israel. Tanah ini akan kuberikan. Disuruh cuma melihat toh. Tapi kenapa tidak percaya Bapak Ibu? Ini sudah janji firman Tuhan. Tanah Kanaan ini akan aku berikan kepadamu. Itu janji. Jadi cuma disuruh melihat saja. Contohnya misalnya kita sebagai seorang papa atau mama, ya, kita mau ngasih anak kita, ya, mau ngasih anak kita, misalnya contohnya anak kita juara kelas atau mungkin kelas, kita memberikan hadiah. Contohnya misalnya ini handphone, ya. Oke, nanti kamu akan aku kasih handphone. Kamu melihat toh, handphone ini nanti akan aku berikan sama kamu. Terus si anak ini mikir, wah, itu HP itu tipe ini, merek ini, mungkin browsing gitu, harganya segini. Papa bisa beli no enggak ya? Mama bisa beli no enggak ya? Kira-kira Bapak, kita sebagai orang tua gimana rasanya? Tidak dipercayai sama anak. Tuhan itu berfirman bahwa tanah Kanaan ini akan kuberikan kepadamu. Intai cuma lihat toh. Tapi pada waktu disuruh melihat saja, sudah berpikir dengan cara pandangnya sendiri. Bisa enggak ya aku masuk ke tanah Kanaan? Bisa enggak ya? Di situ ada orang-orang dari suku lain besar. Kita seperti belalang, nggak mungkin ya, kita nggak sanggup. Seringkali pola pikir kita menentukan apa yang kita katakan. Iya ya, dengan adanya pandemi ini usaha semakin sepi. Ini loh, jam kerjaku akhirnya diganti sip-sipan, nggak bisa seperti dulu lagi. Gimana ya keluargaku nanti? Cukup apa enggak untuk biaya sekolah, biaya kehidupan, bayar listrik, bayar air, bayar apa semuanya. Kita mikir, padahal itu biasanya doa pagi enak, itu jadi dalam berita. Akhirnya dan pada waktu masa-masa pandemi, ya, saya doanya itu naik di jemuran, di loteng itu, di jemuran itu tidak dikit kecil tuh, ya, itu dibuat jemur. Akhirnya setiap pagi itu saya doa pagi di sini. Nah, ini loh, pandemi ada manfaatnya bagi saya. Tidak bisa ibadah doa pagi di gereja, akhirnya saya doa paginya di loteng dan jemuran, sehingga udaranya terbuka, saya bisa lihat langsung ke atas. Dan pada waktu itu saya cuma batin toh sama Tuhan, kamarku kok peteng geder Tuhan ya, sehingga aku doanya sampai fungsi kayak gini. Nah, masalah, benar kan? Memang keadaannya seperti itu. Tapi pada waktu itu saya belajar untuk mengucap syukur. Ya sudahlah, memang kejadian seperti ini, sudah dijalani saja. Sudah, saya sampai lupa berapa waktu itu. Kemudian saya dapat berkat Tuhan, Bapak Ibu. Dapat berkat Tuhan, akhirnya tetap bersin untuk
kamarku tak kasih jendela saja ya, biar kalau doa itu enak ya. Tapi selain itu ada masalah lagi. Kalau saya mandi ya di kamar mandi, lah ini karena saya itu rumahnya tinggal di kampung, itu rumah lama dari mama saya, jadi pakai sumur bukan PDAM ya. Di sini kamar mandi, di sini itu sumur, sehingga zaman dulu tidak pakai pipa, pakai got, cuman got aja salurannya keluar. Ternyata gotnya itu bocor masuk ke sumur. Jadi setiap saya mandi, air itu kericik-kericik lagi masuk sumur. Dari sumur itu pakai sandal tak buat mandi lagi, kotor, ya kotor. Bener kan? Habis sisa mandi masuk sumur, sumur naik lagi. Nah, itu memang cuma buat mandi sama cuci-cuci baju. Kalau minum saya beli air galon. Masalah-masalah. Tapi bagaimana respon hati kita? Cara pandang kita gimana? Waduh, rusak kabeh gini. Mungkin kayak gitu. Tapi saya bersyukur Tuhan beri saya hati mengucap syukur. Wis ndak apa-apa lah, gelap-gelapan, bocor-bocoran, si punya rumah. Ini. Saya dari sisi positifnya. Akhirnya benar saya dapat berkat Tuhan. Pada waktu saya dapat berkat Tuhan, saya doakan berkat Tuhan. Benar, saya doa berkat Tuhan. Dan saya punya teman seorang arsitek, ya arsitek dan juga ada pemborong. Akhirnya saya tanya, total biayanya sekian, nggak cukup Bapak Ibu. Akhirnya sudah nggak jadi renovasi karena duitnya ini nggak cukup. Akhirnya saya itu sering begitu doa, saya doa dan saya mau tanya Tuhan, buat hati saya terima. Kalau seandainya saya harus gelap-gelapan ya tidak apa-apa, harus mandi pakai air bekas saya mandi masuk ke sumur ya tidak apa-apa, karena memang duitnya nggak cukup. Dan saya terserah apa katanya Tuhan, benar. Dan saya ingat itu karena sudah setahun yang lalu. Jadi saya dapat berkat sudah 1 tahun yang lalu, tapi belum bisa renovasi. Akhirnya saya punya teman lagi, saya tanya, oke, saya datang, dilihat semua. Oke, ternyata tidak ada kelanjutannya. Benar, itu tidak ada kelanjutan dan terus menerus akhirnya membuat hati saya berserah sama Tuhan. Sampai akhirnya keempat, dengan waktunya Tuhan, dengan rencananya Tuhan, itu luar biasa. Akhirnya dengan rencana Tuhan, dengan waktunya Tuhan, yang seharusnya ya itu tidak saya renovasi karena mungkin biaya, karena kemudian ya sudah, ini saya betulkan, ini saya ganti. Saya tuh sampai melombo Bapak Ibu. Loh, dan terus duitnya gimana? Sudah, ini berkat Tuhan, ini berkat Tuhan. Saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Pada waktu kita melibatkan Tuhan, pada waktu kita tanya Tuhan untuk melamar segala sesuatu, Tuhan itu akan memimpin. Saya nggak kebayang Bapak Ibu. Sehingga yang mau kita dilihat itu mungkin dilihat itu jelek, sekarang jadi bagus. Yang tadinya mungkin ya kiwir-kiwir atau apa, jadi baru jadi bagus. Dan uang itu Tuhan beri. Memang saya juga jual salah satu perhiasan ya, saya jual cincin misalnya apa adanya. Tapi Tuhan juga gantikan, Tuhan juga berkati Bapak Ibu. Jadi itu juga dibutuhkan iman kita. Seperti waktu meninggikan tembok yang gelap itu saya lihat itu nggak langsung tinggi. Jadi ada batu bata yang disusun 1, 2, 3 disusun, akhirnya bisa ditinggikan Bapak Ibu. Itu nggak langsung tinggi bagus bisa lihat matahari, enggak. Ada prosesnya, ada waktunya juga. Dan pada waktu prosesnya ini juga ketar-ketir, benar. Kalau dulu sebelum pandemi Bapak Ibu, kita bangun rumah gampang nggak? Gampang, karena tidak ada apa-apa, benar kan? Tukangnya setiap hari masuk karena tidak ada pandemi. Tapi bagaimana dengan adanya pandemi? Ini pergulatan iman. Iya ya, ini lagi pandemi. Bagaimana ini kalau seandainya di lingkungannya atau keluarganya ada
ada yang sakit, ada yang kena, terus dia nggak masuk apa, itu sempat masuk di pikiran. Akhirnya kan pekerjaan ini akhirnya kan mungkin bisa berhenti. Terus bagaimana dengan uangnya, bisa selesai apa enggak? Tapi pada waktu saya doa, saya terikat nama Yesus, segala intimidasi, saya tolak dalam nama Yesus. Tukang kali saya doakan semua sehat, baik, diberkati Tuhan, keluarganya sehat, diberkati Tuhan. Akhirnya di masa pandemi ini, yang mungkin orang lain melihat negatif, nggak bisa. Saya mengalami berkat Tuhan. Justru di masa pandemi ini PPK saya bisa renovasi rumah. Yang tadinya kamar itu gelap gulita, itu bisa ditinggikan temboknya, bisa dikasih jendela. Itu sudah kemurahan tuh. Dan semua kayak konstruksinya semuanya sehingga bisa naik ke atas itu semua itu juga berkat Tuhan. Benar. Konstruksinya semuanya mungkin dari biaya seberapa itu bisa menjadi semampu yang saya bisa bayar. Itu Tuhan yang ajaib itu Bapak Ibu. Itu cara pandang kita yang menentukan apa kita terjadi. Kalau pada waktu saya mikir waduh duit tidak cukup, ya sudah gelap-gelapan ya mungkin itu terjadi tetap gelap karena saya pikir duit tidak cukup. Tapi saya doakan waktu itu benar. Pada waktu saya doakan berkat itu Tuhan sediakan. Yang tidak saya pikirkan itu langsung ini disumbang gratis, ini diberi gratis, ini diberi gratis. Terus juga ada teman yang tanya, terus juga memberkati saya. Benar. Ini mujizat Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak kebayang itu kalau ditolong itu sudah mungkin banyak rupiah yang saya keluarkan, tapi saya juga nggak tahu dari mana itu kalau nggak dari Tuhan Yesus. Pada waktu kita mau melangkah, Tuhan yang akan menyelesaikan setiap apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Tuhan cuma ngomong kepada bangsa Israel, intai saja, negerinya yang aku berikan. Tapi pada waktu disuruh mengintai saja, pikirannya sudah gak mungkin lah. Memang secara manusia gak mungkin. Tapi Yosua dan Kaleb pada waktu disuruh mengintai, dia percaya Allahku akan memberikan tanah ini. Tanah ini susu dan madunya akan kudiami. Ini loh. Pada waktu Yosua dan Kaleb kenapa? Memiliki jiwa sepenuh sama Tuhan ini. Poin pertama kita sudah baca. Jiwanya Kaleb dan Yosua ini sepenuh sama Tuhan. Total gila Bapak ini. Firman Tuhan mengatakan hidupkan bukan karena melihat tapi karena percaya. Percaya oleh Tuhan. Benar, percaya. Pagi hari saya nggak tahu sakit penyakit, pergumulan, permasalahan apapun mungkin Bapak Ibu tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Karena Allah yang saya sembah sama dengan Allah Bapak Ibu, dia adalah Yesus Kristus Tuhan Yesus namanya. Kalau saya pikir dengan pikiran saya nggak mungkin lah saya bisa renovasi rumah ini tadi. Sekarang saya bersyukur saluran air yang tadinya bocor, got itu masuk kamar mandi, itu puji Tuhan sudah tidak bisa bocor lagi. Kenapa? Saluran gotnya sudah mampet, ditutup sama pasir sama buat saluran baru. Jadi karena buat saluran baru sehingga saya mandi air saluran baru itu langsung ke pembuangan, tidak masuk sumur lagi. Jadi saya mandinya itu juga sudah airnya bersih. Bukan itu saja, karena kamar mandi harus dibongkar, di sini juga ada yang diperbaiki, dan semuanya Tuhan sediakan Bapak Ibu. Sampai saya pikir, kok kamar mandiku sekarang bagus karena Tuhan. Yang tidak saya pikirkan, tidak saya bayangkan, makanya jika firman Tuhan mengatakan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedang diberikan, pikirkanlah semuanya itu. Luar biasa Tuhan itu. Dan kalau pagi saya sekarang bisa, kalau dulu kamar saya kan gelap gulita. Sekarang kalau pagi saya bisa lihat dari kamar saya itu kan ada jendela di atas itu bisa kelihatan matahari terbit. Dan memang dari rumah saya itu memang Gunung Semeru itu memang kelihatan. Tapi kalau pagi dan kalau memangnya udaranya cerah tidak ada kabut itu memang kelihatan Gunung Semeru itu memang kelihatan banget.
Dan kemarin saya juga lihat lagi, meskipun agak sedikit mendung, tapi saya bisa lihat lagi, dan cahaya makan itu bisa masuk. Saya bersyukur bahwa itu, di mana Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, sehingga Yosua dan Kaleb dapat masuk ke tanah perjanjian. Apa? Pola pikir dan cara pandangnya yang berserah sepenuh selaras dengan kehendak Tuhan. Biar pagi hari ini aku di pergumulan kita, jangan lihat masalah, tapi lihatlah Tuhan yang besar. Ku tetap percaya kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang mungkin kelihatan mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Dan saya juga bersyukur setiap orang-orang yang sudah memberkati saya, yang sudah memberikan ini dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati dengan limpah lagi. Karena kita tahu apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jika pada waktu kita mau menabur di kondisi pandemi seperti ini, Bapak Ibu, mungkin kelihatannya sulit, susah. Pandemi kok mau menabur, TPK kok mau ngasih. Tapi pada waktu kita menabur di masa saat ini, pintu rahmat Tuhan akan dibukakan di dalam nama Yesus. Karena kita melakukan dengan iman, maka Tuhan juga akan memberkati dengan limpah. Amin. Tuhan mau siap hati kita, hati yang boleh mempercayai Tuhan dengan sepenuh. Jangan melihat setiap keadaan yang ada Bapak Ibu, tapi melihat dengan mata iman bahwa sesuatu yang baik akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan terima di dalam nama
bawah tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Amin. Roh Kudus, sekarang kita boleh berdiri bersama-sama. Oh, haleluya, Yesus. Mari sembah. Ajari kami tetap percaya, walaupun mungkin kami belum melihat Tuhan. Ajari kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Roh Kudus, hamba berdoa jemaat besar pagi hari ini yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang mengalami kekurangan, di dalam nama Yesus Tuhan boleh memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus boleh menyembuhkan, di dalam nama Yesus mujizat Allah dinyatakan. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kelepasan itu dari badan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami damai sejahtera dan menerangkan setiap firman Allah lewat Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kabulkanlah Tuhan doa-doa, syafaat doa pribadi yang sudah dinaikkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami berdoa juga untuk Bapak Rudi, bukakan rahasia firman-Mu, tambahkan iman bertambah-tambah. Tuhan, terima kasih. Jemaat-Mu yang datang pada saat ini juga hamba taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, melihat iman daripada jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan menjamah
memberikan kesehatan, meluputkan dari segala masalah virus-virus ini. Tetapi Tuhan, tolonglah kami tetap percaya kepadamu, kami menjaga protokol kesehatan, kami tetap lakukan, namun perlindungan Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, namun marilah Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah itu, biarlah saudara terimalah berkat anugerah Tuhan, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu.